satu bidang kesekretariatan organisasi Perkumpulan Hipnotis Indonesia. Di sini insya Allah saya akan berbagi bagaimana tips healing, emotional healing. Tapi mungkin Bapak Ibu semua belum begitu mengenal jauh tentang apa itu emosional, apa itu healing. Izinkan saya nanti menyampaikan secara sederhana. Jadi sifatnya nanti kita diskusi tipis aja, interaktif aja, di bawah santai aja. Dan pastikan Bapak Ibu juga sudah membawa secangkir kopinya atau cemilannya untuk menemani pembelajaran kita. Jadi kita bawa santai dan bawa enjoy aja. Terima kasih, Komandan Haji. Nah, Coach Adi nih, kalau kita bicara tentang emotional healing ya, kalau menurut pemahaman saya nih, secara harafiah emosional itu kan sesuatu yang bersifat emosi, betul ya? Ya. Sedangkan healing itu adalah penyembuhan. Ini bagaimana nih maksudnya? Iya, paradigma emosional yang kita kenal, kita lempar aja ya ke forum ya. Kalau dibilang emosional, apa sih yang muncul dalam pikiran Bapak Ibu semua? Silakan boleh dijawab di chat. Kalau dengar emosional banget sih, ya kira-kira apa yang muncul? Atau Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu kenal tentang emosional? Begitu ada perbedaan nada, kita lihat definisinya, yang Bapak Ibu tangkap kira-kira apa? Nah, ayo. Silakan. Boleh dijawab? Lain mau bantu jawab? Biar saya jawab ya. Biar saya tidak merasa sendiri, karena dingin sendiri itu. Boleh, siapa? Saya jawab ya. Oh, siap. Silakan. Pak Egis, oke, silakan Pak. Untuk orang awam ya, emosional itu terkesannya adalah marah-marah gitu ya, negatif. Padahal sebetulnya artinya bukan itu. Emosional itu sebetulnya netral. Bisa bahagia, sedih, marah, kecewa, emosi. Itu ya ekspresi dari pikiran bawah sadar atas interpretasi yang kita dapat gitu. Oke. Mantap Pak Egis ya? Iya. Oke Pak Egis. Terima kasih Pak Egis. Al-Fakir Egis. Terima kasih Pak Egis jawabannya. Ada lagi yang ingin berpendapat? Ini ada 3 pendapat nih Coach. Ada dari ya, emosional itu dia mengartikannya sebagai pemarah, sedangkan Pak Andriko emosional itu adalah perasaan yang dalam. Mas Muhammad Abdul Fattah Hasan, emosional itu gampang galau tapi dibawa nyelow. Wis. Milenial banget ya. Thank you, terima kasih banyak. Kalau lihat dari ini Pak Enrico nih romantis kayaknya Pak Haji ya. Oh iya. Nampak dari wajahnya. Nampak dari wajahnya. Oke, kalau healing sendiri gitu. Emosi manusia itu ada banyak, sedih, marah, bahagia, dan lain-lain. Terima kasih Budia Pikarti. Bu Asmawati, perasaan seseorang yang mudah berubah-ubah. Cakep. Oke, mungkin saya berpendapat nggak jauh beda Komandan Haji dengan teman-teman. Iya. Sesuatu. Apa sih emosional itu? Yes. Kita mulai saja ya, share. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Salah munculinnya. Maaf ya. Oke. Emosional, healing, penyembuhan. Kenapa ya kalau udah tahu perasaan ada yang perlu disembuhkan? Kan pasti akan bertanya-tanya. Apa yang perlu disembuhkan itu? Kenapa judulnya emotional healing? Apa yang salah dari perasaan sehingga perlu? Apa? Iya. Apa yang salah dari perasaan aku padamu, guys? Kok nggak muncul lagi nih? Ini sudah muncul di sini, Pak. Ini udah. Satu lagi. Nah, ini. Sudah muncul, Bapak Ibu semua, teman-teman?
Saya mau izin ya panggilnya sahabat. Kayaknya kalau manggil sahabat tuh lebih deket gitu. Setuju ya? Mudah-mudahan setuju. Kalau nggak setuju dipaksa setuju deh. Ini agak maksa ya komandan aja. Oke. Ya, saya ngambil tema ini karena memang ini adalah bagian dari energi kita. Energi diri kita untuk movement atau berpindah atau kita melakukan sesuatu butuh yang namanya emosional. Tapi kenapa ada imbu-imbunya healing? Nah, segala sesuatu yang ada belakangnya healing pasti ada embel-embel yang tidak sesuai atau tidak ekologis atau tidak seperti yang diharapkan. Berarti harus disembuhkan. Termasuk keadaan sakit itu tidak seperti yang diharapkan, berarti harus disembuhkan. Makanya healing. Nah, subtitlenya The Way of Healthy Mind and Body. Emotional healing adalah jalan untuk kesehatan pikiran dan tubuh. Ini portofolio saya, jadi biar kita kenal, makin dekat makin sayang, dan saya nggak segan-segan untuk berbagi dengan Bapak Ibu sahabat semua yang ada di sini. Luar biasa. Semoga bisa menjadi sahabat sekaligus penyemangat dan kita memberdayakan bersama-sama. Setuju ya? Setuju. Oke. Mengapa kita perlu mengelola yang namanya emosi? Kadang kita dihadapkan di 3 kondisi. Bener nggak? Okay. Ya kan? Wajah harus tetap stay cool, tapi di hati bergejolak kuat gitu kan. Entah perasaan itu harus kita hadapi, atau kita menampikannya, atau jangan-jangan kita mau nggak mau menerimanya. Namun ketika kita coba berusaha untuk menerimanya, apa yang terjadi? Nah, kalau saya ibaratkan seperti tungku mental, di mana api menyala di bawahnya, lalu ada tungku yang berisi air, dia ditutup. Nah, emosi itu adalah api tadi. Tungku mental itu yang berisi air itu adalah tubuh kita. Apa yang terjadi kalau api dibiarkan menyala? Air yang di dalam tentu mendidih. Mendidih. Apalagi yang akan muncul? Uap, tekanan. Nah, kalau kita tahu caranya supaya air yang ada di dalam tungku berisi air itu tidak mendidih dan menyebabkan tungku itu rusak, kira-kira apa yang bisa kita upayakan? Mungkin yang pertama bisa membuka tutup apa tadi? Tutup pancinya dulu. Tutup pancinya dulu. Apalagi? Supaya tekanan yang berkurang. Supaya tekanan yang berkurang, kita buka tutup pancinya. Ya. Apinya dikecilin, Pak. Apinya dikecilin. Oke. Good. Ada lagi? Kalau misalnya dikecilin, bisa mengurangi panas dan tekanan, kenapa nggak dipadamkan sekalian, Coach? Ini pertanyaan keren. Oke. Dari analogi tungku mental itu, ada body yang kita analogikan seperti tubuh. Apa yang terjadi kalau emosi itu terus memanas, dan emosi yang kita analogikan seperti api itu adalah amarah, benci, dengki, dan berbagai macam emosi negatif ya, kalau boleh saya ambil pemaknaannya. Jadi sehingga ketika api itu membakar tubuh jiwa, atau yang kita analogikan seperti bejana yang berisi air, panas akan terjadi apa? Dia akan memertakan tubuh. Lalu kalau dipadamkan gimana? Mati jiwanya. Nggak ada yang membakar semangatnya. Apa jadinya kalau kita hidup tanpa emosi? Dipukul orang, sabar. Yang udah nikah, pasangannya diambil orang, lari, yowes nggak apa-apa, aku rapopo gitu kan. Terus kalah berkompetisi, udah nggak apa-apa lah, kita ngalah aja. Nah, kalau menurut Komandan Aji, dalam kondisi itu, apa yang mesti kita
lakukan? Apakah dipadamkan, atau kita sesuaikan, atau gimana enaknya? Saya mikir dulu ya. Kalau dibiarkan tetap menyala, tentu kan membakar terus nih Coach. Betul. Tapi kalau dipadamkan, terus tidak ada nyala lagi, tidak ada tidak ada sedikit tekanan. Kadang-kadang kita butuh juga ini sepertinya ya. Betul. Apa jadinya kalau kita tanpa emosional? Ngebayang nggak? Zombie. That's it. Nggak ada rasa. Nggak ada rasa. Ketika kita hidup tanpa emosional, nggak ada rasa. Hampa, bener Pak Enrico. Iya. Hampa. Dan itu alasannya mengapa dinamakan healing. Bagaimana kita bisa menyembuhkan api yang terlalu membakar, dan kita bisa tahu kapan apinya pas. Mungkin analoginya gitu, Komandan Haji. Oke. Jadi, dengan analogi tadi gambar tadi, di mana depan wajah harus selalu ceria, walaupun emosional bergejolak. Contoh, kita sebagai pelayan masyarakat, apalagi kami sebagai perawat, banyak gejolak, ya kan? Belum mikirin utang lah. Mikirin utang, terus kita harus mikirin keluarga, dan kita harus dalam pelayanan prima kepada masyarakat. Kalau kita nggak pandai-pandai mengelola tungku api tadi, apa yang terjadi? Meledak. Marah kita meledak. Atau yang nggak bisa ngeluapin marahnya, kita akan pelan-pelan terkena serangan dari dalam. Retak tubuh jiwa kita, tubuh kita retak, dan akan memakan satu persatu kerusakan di organ. Kenapa itu bisa terjadi? Secara psikologis, ketika hormon kortisol, itu produk dari stres ya. Hormon kortisol menumpuk, seluruh zat-zat baik itu akan diserap oleh hormon kortisol sebagai pembakarnya. Rilislah endorfin, jumlahnya kurang, kortisol menumpuk lagi. Mau nggak mau, fisiologis tubuh akan terjadi perbedaan asam basa. Asam meningkat, apa yang terjadi? Muncul sel-sel aneh dalam tubuh. Kecil, jinak, namanya tumor. Kalau sudah berlangsung, banyak, besar. Nah, ini relatif dengan penelitiannya Profesor Josh Michael di Amerika dari 90 pasien dengan kanker payudara. Hampir 90%-nya itu punya masalah emosional pemicu awal. That's it, mengapa jadi penting. Saya angkat tema ini, Komandan. Gitu. Oke, kita bisa lanjut? Oke. Tunggu dulu, Mbak. Oke, siap. Kenapa materi ini yang dipilih nih? Saya jadi tertariknya itu dulu. Alasan paling kuat kenapa sih Mas Adi kepengen ya memberikan kepada kami materi emotional healing, kok nggak materi yang lainnya? Kenapa ini menarik nih? Oke. Dalam kita ketahui bersama ya, dalam situasi seperti ini, kita gampang terpicu sesuatu yang memicu munculnya emosional. Oke. Dengan pembelajaran kita terdahulu, jika kita bijak, kita bisa memilih emosional yang tepat. Apalagi di situasi COVID seperti ini, yang mana beritanya simpang siur, kejelasan, dan kemudian perilaku orang lain yang mungkin kita tidak suka, kita terpancing emosinya. Nah, akhirnya apa? Kendali api yang ada di dalam diri kita, yang tanpa kita sadari yang sebagai emosi negatif itu, terus membakar pelan-pelan tuh. Manasin pelan-pelan. Oke. Nah, kemarin diangkat oleh Dr. Tompi juga, banyak teman-teman yang akhirnya kalah lah, maksudnya ya mereka gugur dalam perjuangan, karena tingkat emosional yang cukup tinggi. Salah satunya pemicunya cemas. Akhirnya cemas, ketika kita cemas, apa yang terjadi di diri kita? Kita lost control. Sampai lupa segalanya, ibarat kata psikosomatis sudah mulai muncul di situ, pertandanya. Gini aja deh, kita buktiin aja deh. 2 minggu Bapak Ibu lakukan cemas, minimal hipertensi. 3 bulan berturut-turut stroke ringan. Kalau nggak percaya, buktiin.
Jangan. Jangan ya. Kebetulan nanti ada yang kena diabetes. Diabetes, yes. Gimana? Oke. Oke, dilanjut, Mas. Kita balik ke laptop ya. Mudah-mudahan sudah tergambarkannya mengapa saya angkat emotional link. Ini bagaimana saya sharingnya. Sip. Oke. Yes. Untuk kondisi kita tetap dalam posisi netral, tentunya kita perlu yang namanya mengelola. Karena kita udah sepakat ya, api emosional itu sebaiknya tidak dipadamkan. Karena kalau dipadamkan, yang terjadi cintaku hampa, rasaku hambar, bahkan tak bernyawa dalam hidup jika tanpa emosional. Tapi yang bisa kita lakukan, yang make sense, bisa kita pergunakan adalah mengelolanya. Mengelola. Jadi, sorry, saya salah. Kata-kata mengelola. Bukan menghilangkan, mengelola. Yes, mengelola. Jadi bukan seperti emosi ya, saya tegasin lagi. Ya, tapi mengelola. Mengelola. Kita perlu marah nggak sih, Dan? Perlu pada situasi dan kondisi tertentu. Perlu tegas nggak sih? Perlu. Dan untuk butuh tegas itu kita butuh supaya pesan dari dalam pikiran kita tuh nyampe. Apa yang terjadi kalau kita sampaikan pesan tanpa emosional? Halo, apa kabar semuanya? Dengan tanpa emosional, halo, apa kabar semuanya, Bapak Ibu, malam hari ini? Silakan pilih. Mana yang lebih enak diterima? Jadi yang barusan disampaikan Mas Adi ini, kalau misalnya benar ini, kalau misalnya, halo, apa kabar semuanya? Halo, apa kabar semuanya? Dengan penuh ekspresi gitu ya. Saya mungkin termasuk orang yang agak-agak datar ya. Tapi semenjak saya belajar NLP, ada salah satu bahasan yang pernah saya baca, saya lupa. Ya. Elemen komunikasi itu ada 3. Yang pertama verbal, itu sekitar 7% pengaruhnya dalam kualitas komunikasi. Betul. Yang kedua itu ada non-verbal, yaitu meliputi intonasi, nada, kemudian ada fisiologi tubuh. Ya, bagaimana kita berekspresi atau bermimik. Ya, saya rasa betul, saya nyambung dengan yang disampaikan oleh Coach Hadi ini. Kalau tanpa pelibatan emosi, maka fisiologis dengan mutu suara itu jadinya datar, hambar. Betul. Verbal aja. Yes. Komunikasinya menjadi kurang asik. Kurang nangkep lah. Sama ketika kita mendengarkan artis yang menyanyikan lagu tanpa semangat. Iya. Tapi ternyata setiap kata-kata dalam kandungan lagu itu, jika ditambahkan emosional, itu bisa menjadi belief. Makanya butuh dikelola. Gitu, Dan. Alur kita berjalannya nih. Pelan-pelan. Oke, lanjut ya. Bismillah. Emosional itu apa aja sih? Tadi sudah disebutkan oleh teman-teman. Ketika kita tahu bahwa emosional itu nggak marah aja, nggak sedih aja, nggak mengeluh aja, ternyata emosional tuh ada yang, kalau boleh ditandai adalah dia ada yang bersifatnya positif. Bahagia, terus senang, ceria, apalagi ya? Kira-kira ya? Yang bersifat positif. Antusias. Ya. Terus apa lagi? Semangat. Ternyata banyak ragam emosional. Terlalu semangat juga nggak baik. Nggak semangat, apalagi. Jadi, yang saya angkat adalah kelola kelebihannya atau kekurangannya. Gitu. Ini nih yang saya akan coba lempar ke teman-teman. Dari mana sih kita mengenali munculnya emosional itu? Ayo. Kalau boleh tahu nih. Oke. Ada yang ingin berdiskusi? Ini ada pertanyaan dari Pak Egis tuh, bagus ya, luar biasa materinya. Tapi ini termasuk gak sabaran nih. Apakah langsung kita bahas sekarang? Apa nanti? Nanti dulu. Kita pelan-pelan, Pak Egis. Karena yang menahan dan melepas itu yang nikmat, Pak Egis.
Oke, kita perlu. Oke, Pak Gofur mungkin punya pendapat. Apa itu, Pak? Saya kayak Nah, gimana caranya biar kita konsen? Cara konsen ya. Dari mana emosional itu? Dari mana kita mengenali munculnya emosional? Dari perasaan. Oke, terima kasih Pak Arista. Apalagi, yuk. Perasaan yang muncul akhirnya menyebabkan emosi juga muncul. Itu lengkapnya. Oke, ada lagi? Biasanya perasaan yang muncul ya karena ada penyebab yang memicu, Pak. Nah, berarti penyebab ini yang harus kita identifikasi biasanya. Nah, cakep nih Pak Gofur nih. Ada lagi nggak? Dari eksternal. Dari eksternal pemicunya gitu ya Pak ya? Ya. Yuhu. Keren Pak Enrico. Ada lagi ya teman-teman? Biar kita semakin kaya nih. Jangan saya sendiri. Dari hati. Dari hati turun ke mata gitu. Dari mata kok turun ke hati. Oh, terlalu. Dari hati naik ke mata. Oke. Kalau Pak Riko tadi bilang dari eksternal, kalau saya dari internal juga ada. Wih, cakep. Makin lengkap kan? Kita punya jawaban banyak nih. Ini kita bisa kita rangkum menjadi satu buah cerita nantinya nih. Oh, ternyata munculnya emosi ada yang bilang dari perasaan, ada yang dari eksternal, ada yang dari internal juga Pak Haji, ada yang dari bilang situasi dan kondisi. Dari jiwa yang ambiar. Iya, nah itu. Oh, gara-gara itu keempat itu berarti. Almarhum. Aduh, iya. Belum seminggu tuh. Oke, baiklah. Nih, kita akan kenali dari mana emosional itu muncul. Si kampret. Salah satunya dari pikiran, muncul ke perasaan, terus dia turun. Dan pada akhirnya, kalau kita tahu kuncinya dari mana si emosional muncul, jadi kita pasti tahu nih cara apa mengelolanya. Oke. Sebelum ke arah sana, apa fungsinya kita mengenali hal tersebut? Ya supaya kita bisa mengendalikannya, kita bisa pakai ketika diperlukan, dan kita bisa reduce, kurangi ketika memang tidak dibutuhkan. Karena kita sepakati bahwa kita tidak memadamkan emosionalnya, tapi kita mengelolanya, mengatur tinggi rendahnya, tune in-nya. Nah, di situasi apa saja biasanya kita butuhkan emosional itu muncul? Ada yang bilang, situasi seperti apa? Situasi yang membutuhkan emosional positif saat kita ingin melayani. Saat kita ingin, boleh dijawab di chat. Di situasi apa biasanya kita butuhkan emosional itu muncul? Oke, saya sambil bacain ya. Sukses, butuh kesuksesan, kita butuh atau muncul situasi itu. Apalagi saat memberi, ya cakep. Saat sayang, wah, oke, lagi sayang-sayangnya ditinggalin. Enggak ya, Pak? Saat marah, oke. Ketika saat marah, muncul situasi itu. Yes. Saat kecewa, wah bener kan, sobat ambiar, bener nih Pak Wildan. Udah lagi sayang-sayangnya ditinggalin kecewa. Yang sabar ya, Sob. banyak yang galau ya malam ini ya. Jadi cocok ya. Cocok banget di healing nih. Oke. Jadi ketika sambil saya tunggu jawaban Bapak Ibu di sini. Oke, ini ada saya ambil sebuah pemodelan dari cara berpikir manusia. Salah satunya dengan Human Model of the World. Dari bagian paling pojok kanan, dari 10 juta bit informasi dalam per detiknya, kita akan mencoba menangkap
ke dalam diri kita dan menyimpannya menjadi memori, pikiran. Sehingga kita bisa tahu, bisa kenali emosional yang muncul. Tadi ada yang jawab, ketika dari peristiwa kesuksesan atau apapun, muncullah emosional-emosional itu. Nah, untuk masuknya data-data dari eksternal ini, dari luar diri kita pakai 5 pintu gerbang. 5 pintu gerbang masuknya informasi itu dari mana? Dari visual, auditory, mendengar, kinestetik, meraba dan merasa, olfaktori, dan gustatory. Ini penciuman dan perasa, mencicipi. Gitu. Akhirnya kita bisa mengenali bahwa garam itu asin, gula itu manis. Kita bisa mengenali bahwa ini sebuah bau, atau ini sebuah wangi. Bahwa kita bisa mengenali ini nadanya do, re, mi dari auditory, bahwa kita bisa mengenali merah, putih, kuning, hijau. Dari 5 panca indera kita. Nah, kebayang nggak kalau 10 juta ini langsung tiba-tiba masuk ke pikiran kita, apa yang terjadi? Ya, hang dong. Hang dong. Bingung kita, kayak overload. Coba aja Bapak Ibu lakukan, buka RAM HP Bapak Ibu misalnya cuma 4 GB atau 6 GB. Buka semua aplikasi secara bersamaan. Minimal yang akan didapati handphone jadi hang. Karena terlalu banyak data yang masuk. Nah, untuk hal tersebut, kita butuh yang namanya filter. Filter mental. Nah, filter mental itu isinya berupa nilai-nilai, keyakinan, pengalaman strategi, ingatan, keputusan, bahasa, bahkan cara berpikir kita dalam metaprogram. Nah, yang penting-penting baru dilakukan sortir nih ke internal map, paling pojok kiri. Bisa delesi, dihapus, yang penting aja dimasukin, bisa dibiaskan maknanya, atau distorsi apa ya bahasa Indonesianya, Pak Yanda? Pengkaburan. Pembiasan ya, oh ya, tepatnya pembiasan makna ya. Nah, satu lagi generalisasi. Yang sesuai-sesuai aja deh, yang suka-sukanya aja deh, baru kita masukin ke dalam pikiran kita. Nah, dari pikiran, dari sumber keluaran, dari luar eksternal kita, masuk ke pikiran. Nah, dari pikiran turun ke state, perasaan, emosional tadi. Nah, jadi kalau kita bisa kenali emosional yang muncul itu akan hadir ketika apa yang muncul dari internal map atau pikiran kita. Nah, karena pikiran memikirkan sesuatu, akhirnya memunculkan rasa, dan akhirnya tubuh kita menerimanya, baik itu sebagai semangat atau sebagai keletihan atau lemes. Apapun itu, produk akhirnya keluarannya adalah perilaku atau sikap. Sehingga orang bisa tahu nih, kalau dia semangat itu kerjanya getol, berarti dia lagi state semangat nih. Kalau lagi sedih itu merenung, diam diri, terus nggak tahu apa yang harus dilakukan. Orang bisa ngelihat dengan asumsi awalnya, oh dia lagi sedih. Terlihat dari apa? Gestur fisiologinya. Jadi kalau kita mau ubah kondisi kita awali dulu dari mengubah apa yang kita pikirkan. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak teman-teman? Ini luar biasa, jelas sekali. Saya sampai bingung ini apa yang mau ditanya ini. Gimana teman-teman? Ada yang mau tanya? Ini Pak Nardi mau nanya atau gimana nih? Jadi, Coach, tadi kan berarti kita mulai dari apa yang kita pikirkan. Betul ya? Ya. Kenapa bukan dari filter aja? Dari bagaimana kita memfilternya aja. Halo, Coach. Ya. Ya, gimana? Saya mau jawab yang mana nih? Gimana, Pak Egis? Boleh saya jump in ya? Boleh ya? Sorry ya. Gini, saya kadang-kala ya pas lagi enak-enak tiba-tiba keinget kejadian yang menyakitkan, Pak, gitu. Oke. Lalu saya kan jadi emosi tuh, jadi sakit hati, sesek gitu ya. Kebayang nggak sih? Pas kita lagi doing something ya, tiba-tiba keinget kejadian yang menyakitkan. Gitu. Jadi ada luka batin yang belum tuntas.
Saya sih gini ya, saya sih nggak pingin berlarut-larut ya. Kalau saya mau maafkan, saya pingin maafkan gitu. Saya maafkan gitu ya. Tapi kadang-kadang gini, saya udah niatkan memaafkan dan lupakan. Besok-besoknya keinget lagi, sakit hati lagi gitu loh, Pak. Gimana ya caranya biar netral ya gitu ya? Mau diselesaikan malam ini? Boleh malam ini juga secara jantan ya. Oke. Saya sih intinya gini, saya pingin emosi saya netral gitu. Oke. Saya nggak pingin tiba-tiba sakit hati oleh kenangan masa lalu gitu aja. Oke, rasa yang pernah ada. Oke, Pak Egis, boleh di-on-in nggak videonya? Oke. Ini karena kita belajar bareng. Ya, karena kita belajar bareng-bareng ya. Iya. Mudah-mudahan Pak Egis bersedia untuk jadi teman belajar kita. Karena kita tadi udah bahas sebelumnya bahwa emosional muncul dari apa yang dipikirkan. Tadi pertanyaan Pak Haji yang belum sempat dijawab, kenapa kita nggak mikirin filternya, nggak nguatin di situ? Nah, sementara kita ketahui bahwa filter itu terjadi setelah kita alami dan kita jadikan pelajaran dan jadikan sebuah nilai. Nah, nilai-nilai itulah fungsi filternya. Oke, masuk akal. Contoh, saya ditipu sama orang, ya kan? Contoh nih, siapa sih yang pernah beli di online, terus tiba-tiba kita main transfer aja. Nggak tahu ternyata kita ditipu di situ. Akhirnya kita punya filter kan? Filter pertama, hati-hati kalau nggak jelas beli di online. Pastikan tokonya ada, pastikan ada ulasannya. Berarti pengalaman itu dijadikan filter itu ya? Yes. Nah, supaya kita nggak ngalamin pengalaman-pengalaman terlalu banyak, akhirnya kita punya chunking down itu nanti lebih dalam lagi pembahasannya. Nggak mungkin malam ini kali ya, Pak Haji. Oke, sekarang kita bantu Pak Egis dulu. Setuju, Pak Haji? Oke. Videonya. Pak Egis, bismillah. Halo, bismillah ya. Ini hanya akan terjadi jika Pak Egis mengikuti arahan ini dengan keyakinan dan dengan kesungguhan. Tarik napas panjang dan tidur. Nggak gitu ya Pak Egis ya, kita main nggak gitu. Nggak, bangun. Saya lebih suka menjadi fasilitator dalam keadaan sadar, supaya kita bisa menyadari apa yang kita alami bisa kita kendalikan. Ya, sepakat itu ya Pak. Kalau kita tahu nih tiba-tiba ada perasaan itu muncul, kita buru-buru bisa mengendalikannya. Nah, sudah siap? Siap. Bagaimana Pak? Oke. Caranya gampang. Posisikan diri Pak Egis senyaman mungkin. Boleh membuka mata atau boleh menutup mata, yang membuat Pak Egis mudah mengakses kembali situasi yang dianggap nggak nyaman itu. Jika sudah muncul, berikan saya tanda dengan anggukan kepala saja. Oke, ketika sudah muncul, naikkan, perjelas, perkuat, dan buat dia menjadi sebuah film berjalan. Rasakan sampai benar-benar muncul di situasi itu, Pak Egis berada di kondisi itu. Sudah? Jika semakin kuat, oke, terima kasih. Tarik nafas panjang, buka mata. Oke, sudah berasa ya filmnya ya? Mau dikasih judul apa nih? Judulnya bullying mungkin. Bullying, oke. Iya, oke. Perasaan apa yang muncul? Perasaan saya marah sebetulnya. Marah. Iya. Kalau boleh diskalain 1 sampai 10, 10 marah banget, 1 enggak. Posisi Pak Egis di berapa nih? Ya, mungkin 7 atau 8 ya. Persisnya berapa? Ya, 8, Pak. 8. Ya. Harapannya, jika ini dianggap berhasil, turun di angka berapa? Di angka 4, boleh? 4. 4 itu kondisinya kayak gimana? 4 itu kondisinya saya ingat, tapi saya nggak marah gitu. Ingat, tapi nggak marah. Oke. Iya. Sip, ketemu kuncinya. Jadi 4, ingat, tapi nggak marah. Oke. Tadi sudah dikunci ya, film bullying. Oke. Sekarang, masuk lagi ke kondisi yang Pak Egis pilih senyaman mungkin. Oke.
Pak Egis tentu punya pilihan banyak lagu. Cari lagu yang membuat Pak Egis senang, kocak, bahagia, atau bisa joget-joget, sampai joget-joget sampai lepas banget. Kalau sudah muncul, beri saya tanda dengan anggukan kepala. Pilih dari deretan lagu-lagu itu, mana yang paling membuat Pak Egis tuh all out lah. Bisa ada beat-nya, bisa juga ada nadanya. Sudah ketemu ya? Oke. Perjelas, Pak. Perkuat lagi. Putar ulang lagi jika perlu. Nikmati, rasakan, dan resapi. Sudah hadir? Oke, good. Tarik napas panjang. Buka mata pelan-pelan. Judulnya apa? Judulnya Duduk Lambi Anyar Neng Lemari. Duduk lebih anyar, Neng? Lemari. Oh, oke. Nanging Lemari. Duduk Lambi Anyar Neng Lemari. Oke, lagunya kayak gimana tuh, Pak? Buset. Gimana ya? Dangdut itu kayaknya. Udah ketawa ya? Udah dapat ketawanya ya? Itu dangdut kayaknya. Oke. Campur sari. Bukan. Gini, Bukan. Duduk Lambi Anyar, tau gak? Itu namanya Didi Duduk Kempot, Pak. lambi Judulnya tuh anyar, sing neng jero lemariku. Oh, pamer bojos. Pamer bojo. Pamer bojo. Pasti nih. Yang penting saya. Channel dawet. Oke, yang penting kita udah sama-sama nangkep ya. Ya. Suasananya Pak Egis sudah mulai berubah ya. Jadi kita udah punya 2 data. 1 film bullying, 1 si Dudu Neng Anyar Lemari. Namanya Pamer Bojo, Pak. Pamer Bojo judul lagunya. Okay, liriknya itu. Oke. Pamer Bojo. Ho, gitu ya. Oke, siap. Kita udah punya 2 data, 1 film, 1 kita sebut soundtrack-nya, Pamer Bojo. Nah, masuk ke kondisi tadi lagi, nikmati dan mainkan 2 playlist itu. Filmnya Pamer Bojo. Sambil terus berjalan filmnya tentang film bullying itu diiringi oleh Pamer Bojo. Perkuat lagi, naikkan lagi volumenya Pamer Bojo, ubah equalizer-nya menjadi 3D, Dolby, kanan kiri dengar. Dan seiring jalannya film tadi, nikmati soundtrack lagunya. Apa yang muncul? Yang muncul bertabrakan ya. Dan yang rasa sakitnya itu berkurang drastis. Jadi teralihkan gitu. Yes. Jadi memorinya masih ingat, cuma emosinya kayaknya udah ganti deh, Pak. Oke, berapa skalanya sekarang? Udah di 5 atau 6 ya. Persisnya? Persisnya udah di 5. 5. Mau dikurangin lagi apa udah cukup? Boleh, gimana kurangin lagi boleh? Oke, putar lagi. Lebih santai lagi. Fisiologis mempengaruhi state kita. Jadi buat lebih santai posisi duduk bersandar kita, sehingga kita bisa nikmati alunan film dengan soundtrack Pamer Bojo. Rasakan tubuh bersandar pelan-pelan dan nikmati. Rewind lagi. Terus. Oke, Mas. Cukup. Udah. Apakah dianggap berhasil? Saya pikir berhasil, Mas. Alhamdulillah. Ya, insya Allah nanti saya akan list barangkali memori-memori negatif
lalu kita akan distraksi dengan musik ya. Tadi. Mudah-mudahan bisa satu persatu hilang ya. Karena kan bukan itu aja kan, maksud saya ada cerita-cerita yang lain dalam hidup saya memang yang mempengaruhi kan. Ya, karena jadi barangkali itu harus diinventarisir kali ya. Betul. Jadi kalau dari analogi penggambaran human model of the world tadi, kita kan dapat sebuah kesimpulan tuh bahwa setiap data yang masuk itu tidak totalis 10 juta bit dalam per detik. Ada yang difilter, dikurang-kurangi, dan akhirnya menjadi sebuah folder-folder. Nah, ketika saya tanyakan judulnya lagu apa, film bullying. Nah, ketika klik folder kita pilih film bullying, ternyata ada filmnya dan sangat jelas. Kita sebagai editor video memori kita nih, karena kita nggak bisa melupakan ingatan, tapi yang bisa kita ubah adalah rasa dalam ingatan itu. Gitu, Pak Egy. Jadi silakan diinventaris. Ini adalah teknik yang saya anggap simple, cukup mudah dilakukan dalam rangka untuk healing emosional. Kita nggak menghilangkan emosionalnya, tapi kita bisa nikmati. Gitu. Nikmati perjalanan, menikmati sebuah film. Ketika kita bisa menikmati sebuah film itu, akhirnya kita bisa bukukan sebuah pembelajaran. Terjadi kan pembukuan sebuah pembelajaran. Oke, berarti saya. Mulai sekarang dan seterusnya, saya mulai hati-hati. Saya harus mulai bisa menjaga ini, karena kita akan tahu nggak mungkin ada hasil tanpa melewati proses. Nah, kalau ambil dari teorinya Jack Canfield, E kali R sama dengan outcome. Event udah kejadian, tapi yang belum kejadian kan outcome-nya, hasil akhirnya. Salah satu yang bisa kita ubah bukan eventnya, bukan kejadiannya, tapi R-nya, responnya. Bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita jangan sampai terlalu berlarut. Marah itu hal yang wajar. Semua orang butuh marah, mengeluarkan ekspresi. Tertawa butuh tertawa. Yang bermasalah itu kan kalau parameternya kelebihan. Nah, siap. Jadi kalau saya simpulkan ya, kalau boleh saya paraphrase ya, yang disampaikan oleh Coach Adi itu tadi, yang dialami oleh Pak Ek tadi itu kan pengalaman, sesuatu yang eksternal ya. Coach mengatakan kita nggak bisa mengubah sesuatu yang eksternal itu tadi, apalagi itu sudah berlalu, tetapi kita bisa mengubah responnya, begitu ya tegasnya. Betul. Suaranya kok hilang, Pak Haji? Halo? Iya. Saya sharing screen sebentar, barang 30 detik boleh? Siap. Saya pindahkan ya. Oke. Silakan Pak Haji. Suaranya nggak muncul, Pak Haji. Di bagian bawah. Suaranya. Cendol dawet. Simple. Penggemar. Amplify. Sobat ambiar semua ya. Mantul.
Mantul. Marahnya Mantul, Bang, ngantuk. lanjutkan. Sobat ambiar. Boleh kita lanjut? Atau Pak Haji ada tambahan? Ada tambahan? Saya kepengen bertanya sih. Oke. Boleh? Boleh. Ada Jangan susah-susah ya Pak Haji, nanti saya nggak bisa jawab. Sebenarnya kita nggak boleh nyanyi lagu-lagu sedih seperti itu. Nanti kebawa, kalau terjadi betulan bagaimana. Apalagi itu kan lagunya lagu ambiar. Tetapi di sisi lain, almarhum Didi Kempot ini pandai sekali mengubah sesuatu yang ambiar, realitas internal itu diolah kembali dalam bentuk sebuah lagu campur sari, sehingga kesannya itu berubah gitu. Sehingga yang ambiar, stimulus dari luar yang bikin ambiar itu tadi ketika dinyanyikan dibawa joget aja kok jadi asik ya. Gimana nih Coach? Jadi di situ kalau kita ngomongin, kita pakai teori human model of the world ya. Ya Pak Haji ya. Jadi begitu sesuatu yang dianggap haru, sendu, sedih, itu kan adalah sebuah pemaknaan yang kita beri judul kan dalam kehidupan kita. Entah itu cinta, kisah romantis, itu kan hanya judul. Kesepakatannya apa ya? Oh, kamu kalau lagi gini lagi dimabuk cinta. Tanpa alasan yang jelas, kita akhirnya menerima, oke, ini lagi dimabuk cinta. Terus tanpa alasan yang jelas, ketika kita diputuskan atau kita ditinggalkan, kita sebut itu namanya kecewa. Lu lagi kecewa nih. Lu lagi ini nih. Kondisi-kondisi itu kan akhirnya diberi judul supaya kita mudah mengingat. Nah, ajaibnya, ternyata pikiran kita tuh juga menyimpan sebuah coping lah kalau di istilah di psikologi ya, atau sebuah bumper lah. Ini ada efek yang berbeda nih ketika dibawakan dengan nada dan beat yang berbeda, walaupun isi kata-katanya sama menyedihkan. Nah, di sini saya mau coba mengantarkan bahwa kata-kata itu mengandung nyawa dan mengandung makna tergantung kita memberikannya. Dan tergantung emosi yang terkandung di dalam, dan kemelekatan itu yang kemarin ya kita bahas tentang kemelekatan tadi. Kita nggak perlu cari jauh-jauh di mana bahagia itu ada. Cukup pejamkan mata, nyanyikan cendol dawet, selesai. Dan kenapa sih butuh selesai segera? Karena supaya pikiran kita jernih, kita bisa memikirkan ke depannya, langkah-langkah apa yang bijak yang kita pilih. Respon-respon apa yang tepat ketika kita menghadapi situasi yang kita nggak bisa ubah. Dan disitulah nilai kita sebagai insan manusia dicatat oleh Tuhan sebagai proses beribadah. Coach, boleh izin komen, Coach? Boleh. Banyak juga nggak apa-apa, Pak Hendriko. Tapi jangan berat-berat. Enggak. Jadi kan lazimnya kalau kita lihat harusnya kan ada keselarasan antara fisiologis dan psikologis ya terkait dengan emosional tersebut gitu ya. Jadi kalau orang yang sedih lazimnya fisiologisnya menunduk gitu kan, kemudian bahunya rendah dan sebagainya, begitupun sebaliknya ketika dia bahagia. Tapi dengan lagunya yang dibuat oleh almarhum Didi Kempot ini justru malah bertolak belakang ya. Ini jadi membuatnya jadi apa ya? Jadi justru malah netral jadi ya secara tidak langsung ya. Ketika konten kata-kata itu ditabrakkan dengan beat yang berbeda, maka emosinya jadi netral gitu. Atau seperti apa, Coach? Kalau kita mundur ke belakang ya, kita ngebahas dengan pandangan lain, sebuah memori kenapa bisa tersimpan. Menurut Sigmund Freud, ada 3 pikiran sadar, bawah sadar, dan pikiran tak sadar. Nah, mana yang pertama kali lahir ke dunia? Pikiran sadar, pikiran bawah sadar, atau pikiran tak sadar? Kira-kira apa? Pikiran tak sadar ya? Ya, pikiran tak sadar. Atau kecerdasan tubuh. Sebelum otak terbentuk di usia 3 bulan janin, yang pertama kali terbentuk adalah jantung. Jantung bekerja secara tak sadar.
Ada yang bisa memerintahkan, wahai jantungku berhenti sebentar, biar nggak capek. Ada nggak? Nggak ada. That's why, mengapa akhirnya begitu. Nah, ketika sebuah artikulasi kata-kata, Pak Dedy Kempot ini mencoba memanfaatkan si kecerdasan tubuh tadi. Bagaimana kesedihan itu dia ungkapkan secara fisiologis dengan dia ubah begini. Apa yang Bapak Ibu rasakan ketika sedih? Menunduk. Sedihnya nambah nunduk. Nambah sedih kan? Nambah berat ya? Nambah berat beban. Tapi begitu kita gini, enggak masalah. Beda. That's yang keluar adalah emosional. Emosional energi. Bagaimana kita bisa menangkap sebuah peristiwa itu menjadi pembelajaran berharga ketika emosional yang kita lekatkan itu berbeda dengan yang seharusnya atau selazimnya. Sepakat Pak Andriko? Mudah-mudahan sepakat. Banget. Jadi karena kecerdasan Pak D itu memanfaatkan si kecerdasan tubuh yang pikiran tak sadar, maka kita libatkan semua potensi tubuh kita untuk mendelesi. Kita ada satu lagi ruang, atau mendistorsi, membiaskan maknanya. Nah, salah satu alat mudah untuk membiaskan makna adalah dengan memberi nada. Orang ya gimana? Ya jadi benar, jadi netral gitu ya, walaupun kata-katanya tadi awalnya emosionalnya negatif, diberikan beat yang berbeda yang bertolak belakang, malah tadi dia terdelesi atau terdistraksi ya? Yes, distorsi ya? Terdistorsi. Okay. Nah, di situ terjadi pemaknaan ulang atas sebuah patah hati. Makanya namanya the father of broken. The Godfather of broken. Yes. That's it. Asik ya? Asik. Oke, kalau asik. Ini sobat ambiar semua ya? Oke, kalau asik, jari kanannya begini, jari kirinya begini. Oke, sama-sama kita bilang, asik. Asik. Oke. Bagaimana fisiologis kita akan merubah kondisi perasaan kita? Nah, kalau kita berlarut-larut dalam kesedihan, sebaiknya bergeraklah. Dan mohon maaf, saya mencoba mengambil pandangan secara muslim. Kita sudah diberikan hadis oleh Nabi Muhammad, berhijrahlah jika engkau ingin berubah. Berpindahlah. Kita sedih di posisi begini, ya tengadah kita hadapi. Kita nggak enak di kondisi duduk begini, ya pindahlah. Ngapain dipikirin? Kebanyakan nggak enak, udah nggak enak dipikirin. Kok hidup gini banget ya? Kok gini? Nah, itu dikasih nada lagi. Perkataan kita, self-talk kita diberi nada. Jadilah kemelekatan emosional. Nah, kalau diurut-urutin ke belakang, ternyata pengaruh itu berawal dari self-talk. Ada lagi? Sobat Ambiar. Kayaknya enak manggilnya Sobat Ambiar nih. Ya, Pak Haji ya. Gimana? Lanjut dulu ya, lagi ya. Ya. Oke. Semakin malam. Semakin malam semakin hangat. Oke. Dan akhirnya saya coba menganalogikan semua perasaan itu yang istilahnya punya energi tanpa batas itu dengan kata cinta. Di hal ini saya mencoba mengenalkan cinta itu bukan tentang hanya asmara, kemesraan atau dua orang yang sedang dipadu kasih. Tapi cinta itu adalah lebih mendalam lagi maknanya, segala sesuatu hal yang kita kerjakan dan kita rasakan energi itu nggak hilang-hilang, itulah cinta. Maka juga ada sebuah buku pernah saya jawab. Jawabannya nggak akan pernah salah di dunia ini adalah cinta. Ketika ada orang bertanya, kenapa seorang bisa marah sama temannya, bertengkar? Karena di marah dan bertengkarnya itu nggak ada cinta. Kenapa orang bisa mengerjakan sesuatu dengan gaji seadanya, dengan resiko yang sangat luar biasa di depan mata, tapi ikhlas dia mengerjakannya? Ya karena ada cinta di profesinya. Apa yang terjadi ketika itu tidak ada cinta? Energi hilang, emosional hilang, so hambar yang dikerjakan. Ujung-ujungnya kita nggak punya makna dalam kehidupan.
Yang kedua ini tulisannya belakang itu semangat. Mengapa kita harus mengenali semangat itu ada dalam diri kita? Tanpa kita sadari, semangat itu juga sebagai pintu kita syiar. Karena semangat itu sifatnya menular. Semangat Bapak Ibu, apa kabarnya? Walaupun sudah malam, rasanya seperti masih pagi ya. Menularkan. Nah, daripada kita menularkan sesuatu yang unfaedah, lebih baik kita tularkan hal yang positif. Menyemangati. Bisa dengan kata sapaan yang lemah lembut, bisa kata sapaan apa kabarnya. Sudah lama kita punya kawan atau kolega jauh, tapi kita tidak bisa menyentuhnya, katakan, hai apa kabar sobatku. Orang yang sedang sakit itu akan menjadi penyembuhannya dipercepat ketika dikunjungi. Bukan masalah mau bawa apa ketika menjenguk, tapi proses hadirnya kita di kondisi sahabat atau teman-teman yang kita sedang sakit, di situ kita sedang menularkan semangat itu tadi. Ya gimana Pak Enrico? Izin Coach, di sela ini terkait dengan cinta tadi. Apakah tadi kalau saya kalau nggak saya salah dengar tadi ya bahwa cinta itu membuat kita mau melakukan apapun ya. Iya. Tanpa ada imbal jasa dan lain sebagainya. Berarti kayak mirip-mirip passion ya? Apakah dari cinta itu lahir passion atau seperti apa? Dari cinta lahir passion. Karena gini aja deh gampangnya deh. Kenapa passion bisa muncul? Karena apa? Sesuatu memang dari hati ya, karena memang mencintai. Nah, mencintai sesuatu itu. Nah, jadi passion dulu atau cinta dulu? Cinta dulu ya. Yes. I see. Jadi mau ngobatin apapun, lu passionnya nggak ada. Kita udah dihajar duluan dengan sebuah judul passion. Padahal ternyata ada file di dalamnya, itu cinta. Kalau mau lihat orang mau berubah atau enggak, bener nggak sih lu cinta sama gue? Misalnya kayak gitu. Karena cinta itu kumpulan dari semua perilaku, rasa menjadi satu. Dan akhirnya orang menyebutnya dengan cinta, apapun itu. Oke, sip. Lanjut Coach. Alhamdulillah, diterima ya Pak? Banget. Oke, terima kasih Pak Enrico. Dan akhirnya ketika cinta itu hadir, tanpa kita sadari kan semangat itu juga muncul. Nah, dalam kondisi kayak gini, sudahilah kita dengan meng-underestimate perilaku-perilaku yang nggak sejalan dengan kita, tapi cukup sebarkan semangat. Katakan kita baik-baik saja dan engkau adalah sahabatku, mari kita semangat bersama-sama. Nah, satu lagi juga yang perlu kita jaga adalah iman. Mengapa? Ini nyawanya keluar emosional, nyawanya keluar cinta, nyawanya keluar semangat itu dari iman, dari hal yang kita yakini. Nah, kalau kita yakini sesuatu pada kebendaan, ketika benda itu hilang, lenyap iman kita. Ketika kita lekatkan sesuatu pada seseorang, ketika seseorang itu meninggalkan kita, lenyap iman kita, keyakinan kita lenyap. Nah, taruhlah keyakinan kita, iman kita pada sesuatu yang abadi. Jawabannya adalah apa ya? Kalau ngomong iman, jawabannya pasti that's Tuhan. Nah, untuk kita meyakini keberadaan Tuhan, itu levelnya ada 3. Saya mengambilnya dari Agim. Kebanyakan orang berada di level dasar. Level 1, bahwa Tuhan itu ada. Difilter lagi, level 2, bahwa Tuhan itu hadir. Nah, ketika meyakini, di level 2 baru percaya Tuhan itu ada. Emosional kita masih belum stabil. Nah, naik level kita ke level 2, bahwa Tuhan itu hadir. Bagaimana Bapak Ibu jika dijamin atau dipastikan setiap kita melakukan sesuatu, kita takut nih sesuatu ini salah atau enggak, tapi jika ada yang hadir menemani, rasanya gimana? Oke, nah level yang ketiga, ini yang sudah tersaring sangat sedikit. Saya juga mungkin sedang berjuang untuk baru naik level nih, baru mau naik level kedua.
bahwa meyakini Tuhan itu selalu hadir. Nah, level yang ketiga ini, Tuhan tempat kita bergantung. That's ketika Bapak Ibu dijamin semuanya, kemana-mana kita lari kepada Tuhan, hidup terasa apa? Bayangin aja kalau dipastikan kamu mulai ini dipastikan akan mendapatkan ini. Ngejalanin hidup jadi apa? Lebih enjoy. Emosional kita terjaga. Amarah kita terjaga. Panik kita terjaga. Kenapa? Balik lagi ke awal lagi. Panik, marah, kecewa itu malah memperburuk kondisi kesehatan tubuh kita. Nah, di sini relatif dengan kondisi saat ini, di mana kita diberikan kesadaran penuh oleh Tuhan bahwa ternyata yang kita miliki itu hampir tidak berarti apa-apa, kecuali satu, nafas. Kita ini sedang berjuang mempertahankan nafas. Karena dengan nafas, disitulah eksistensi kita dinyatakan orang yang masih hidup. That's why akhirnya COVID memberikan saya pembelajaran banyak, bahwa saat kita benar-benar memaknai nafas, disitulah kita mulai merasakan Tuhan itu masih hadir bersama kita, masih sayang sama kita, dan emosional kita menjadi semakin terjaga dan semakin stabil. Bagaimana kita menciptakan itu? Semua diawali dari secara kita memunculkan kata-kata dalam self-talk. Self-talk yang baik akan memunculkan pemberdayaan dan akan mengubah mindset. Salah satu cara untuk merubah karakter kita, ubah mindset kita, ubah perilaku yang biasa kita lakukan secara rutin dan konsistensi, komitmen, dan secara langsung karakter akan berubah. Kenapa karakter ingin berubah? Supaya kita bisa merubah rezeki kesuksesan. Nah, inilah pilihan kata-kata yang saya rangkum secara sederhana. Mungkin teman-teman bisa ini menjadi bahan ya untuk kita menyadari ketika kita bangun tidur, self-talk apa yang pertama kali muncul. Pilihlah self-talk itu yang memberdayakan, yang positif. Karena itu, mulai saat ini, insya Allah, aku sedapat mungkin hanya memilih perkataan yang baik, yang benar, menggugah, mulia, pantas, lemah lembut, mengandung keselamatan, membekas di hati, atau sama sekali kita nggak berkata apa-apa. Karena setiap yang kita katakan itu akan menjadi tukang tagih kita. Karena rasa menggerakkan raga dan pikiran bertanggung jawab atas keberlangsungannya. Sekian dari saya, para sobat ambiar semua. Apabila ada yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga sobat semua dalam kondisi sehat, berkah, dan berkelimpahan. Terima kasih, Komandan Haji. Mungkin sedikit sharing saya itu. Wah, mantap sekali nih, Mas Adi ya, Coach Adi. Siap, kalau ada yang ingin bertanya. Sederhana tetapi sangat. Teman-teman, sahabat sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Boleh langsung, boleh juga lewat chat. Dipersilakan. Termasuk yang baru gabung ya, Mbak Gusti, boleh jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan. Saya nunggu besok kelasnya Pak Andriko nih, mau belajar jadi MC, public speaking. Boleh ya, Mas Andriko ya? Insya Allah sama-sama belajar, Coach. Terima kasih banyak diizinkan. Terima kasih buat Komandan Aji yang dikasih kesempatan nih. Gimana? Sebenarnya gampang ya. Jadi intinya itu dimulai dari self-talk kita itu yang pertama kali ya. Yes. Yang pertama kali sehingga apapun itu bermulai dari realitas eksternal atau kejadian di luar dari diri kita seperti apa. Tapi kalau kita mampu menjaga mulai dari self-talk itu sudah gitu. Betul. Saya terima kasih sekali Mas Adi ya. Termasuk saya mendapat insight yang luar biasa. Saya baru kembali lagi. Tadi di awal saya sampaikan bahwa elemen komunikasi kan ada 3. Yang pertama verbal, yang kedua mutu suara, yang ketiga fisiologis. Betul kan?
Kalau misalnya verbal kita mengatakan itu atau ambiar dengan kalimat keluhan, dengan sadar, dengan apa kecerdasan tubuh yang betul-betul menunjukkan kurang besar. Kurang jelas. Ini Coach Aji. Nah, disebut. Nah, tes 1 2. Nah, dari tadi. Pengen telan ya. Oke, sebentar ya, saya tes dulu ya. Enggak, ini udah bagus. Ini udah bagus. Kalau ini kedengeran nggak? Nah, ini jelas banget ini. Ini jelas banget ya? Ya, jelas. Bentar. Mungkin masalahnya ada di sini. Oh. Ini jelas? Ya, jelas sekali. Wah, ya. Oke. Jadi, kalau tadi kita bahasan di awal itu, elemen komunikasi itu ada 3 nih, Mas. Betul kan ya? Ya, betul. Jadi, secara verbal, secara mutu suara, ya, dan yang ketiga secara fisiologis. Kalau misalnya mengatakan, aduh aku ambiar, diikuti dengan kecerdasan tubuhnya, aku ambiar itu, ya makin menjadi. Ya gitu ya, Mas? Betul. Tetapi kalau kata-kata ambiar, kata-kata hancur, kata-kata aku dibully, dibawa dengan nada yang berbeda, dibawa dengan bahasa tubuh yang berbeda, bahkan bisa sambil joget begitu aja. Kata-kata ambiar itu malah nggak ada kesan apapun di dalam. Halo? Ya, betul Pak Haji. Sebentar, ini saya lagi ngambil charger. Jadi sambil nunggu teman-teman berkomentar, izinkan saya kembali lagi memplayback. Asik. Lanjut Pak Haji. Ambiar semua. Biar nggak terlalu serius. Suaranya nggak ada, Pak. Suaranya nggak ada, suaranya. Dong, suaranya mana? Suara. Suaranya. Berikan suaranya. Suaranya, Pak. Jangan itu mulu. Yang saya kuto, Pak. Saya kuto uwis taliwati. Wah, ini aja Mas Wildan aja nih Mas Wildan. Sewati tak takoni. Ya. Masya Allah. Sobat ambiar ini. Luar biasa fansnya, hebat di mana-mana ya. Yes. Aduh. Dalam Pak ini, Pak. Kalau kita melihat beliau itu, kita bisa belajar banyak bagaimana memaknai sebuah situasi dengan happy ya. Kalau lihat kondisinya, walaupun lagi nggak enak hati, gitu Pak Haji. Sayang sekali Pak Haji, suaranya kurang terdengar. Jadi kita hanya bisa menikmati gerakan ahoyanya. Padahal itu yang ditunggu cendol dawetnya ya. Oh, cendol dawetnya. Oke. Iya, oke. Teman-teman, ada yang ingin berkomentar? Sudah ada Emak, ada Mbak Astri, ada Mbak As, terus ada Mas Billy, ada Mas David, Mbak Lisna, Mas Abli, Mbak Mer, Mas Fatah, Mbak Novita, Mas Rohman, Mas Sufa ya, Sufa Takin, Mas Wildan, Buyus. Terima kasih udah hadir malam hari ini. Sama-sama Pak, saya masih mantengin nih. Masih manteng ya. Jadi tadi kita dapat pembelajaran dari Pak Egis, mana Pak Egis? Pak Egis sudah nyobain sendiri, jangan-jangan nih. Pak Egis udah sembuh selesai. Balik dia. Waduh.
Rugi dong Mas Arista. Biasanya kita ditarik ini ditransfer. Jadi tujuannya cuma minta disembuhkan itu aja. Habis sembuh sudah cek kabur. Pantas langsung jamin. Jamin. Tapi kita bisa merasakan ya, mungkin bagi sebagian orang nggak kuat nahan itu ya. Iya, oke. Beliau sedang berkonsentrasi, kontemplasi, meditasi apapun itu untuk tadi. Mungkin playlistnya bisa diganti lagi tuh nanti tuh. Tuh, masukin filmnya. Mas Arista, komentar dong. Saya pengen udah lama nih nggak dengar sahabat saya berkomentar. Apa ya yang mau dikomentari? Materinya sudah komprehensif. Masa sih komprehensif? Ada pertanyaan sih sebetulnya. Gitu dong. Dengan emotional healing. Dengan ragamnya situasi yang nggak terkontrol, kemudian dengan ragamnya pemberitaan dan lain sebagainya, kan itu meskipun itu netral, kalau kata orang itu kan netral, nggak ada maknanya, tapi kadang-kala kan tetap namanya manusia, kadang-kala tetap kepikiran, tetap gara-gara kepikiran akhirnya terbawa kepada perasaan, akhirnya juga terbawa ke perilaku, bahkan nantinya mempengaruhi juga hasilnya kan. Betul. Bagaimana cara kita agar tetap menjaga dalam artian terlepas dari berbagai macam simpang siur berita, terlepas dari berbagai macam simpang siur perilaku teman-teman kantor misalkan, teman-teman halayak di sosial media, menjaga kewarasan kita. Sehingga kita tetap berpikir, kemudian berperasaan, berperilaku ya tetap sehat. Tetap netral gitu ya? Netral. Mungkin kalau saya tangkap, bagaimana cara kita tetap berperilaku netral dan jernih gitu dalam menghadapi situasi ini gitu ya, Mas? Betul sekali. Arista, ya? Situasi ini ya, dalam situasi apapun, bukan hanya karena COVID ya? COVID ini. Makasih sayang. Misalkan menghadapi atasan, menghadapi tim, kemudian menghadapi teman, itu kan bukan karena COVID doang ya. Betul. Jadi ini tips ya yang biasa saya lakukan. Belum tentu juga tips ini berhasil, teman-teman jalankannya hanya ngobrol santai aja. Jadi kalau buat saya, selagi itu belum menjadi sebuah kepastian, saya kumpulkan dulu fakta-fakta supaya tidak muncul sebuah asumsi. Kadang memang respon awal itu ya manusiawi. Marah, kecewa, kesel atau apa yang tidak sesuai dengan keinginan kita kan. Itu manusiawi. Dan kita lebih cenderung memilih yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau saya boleh ngurutin lagi, tergantung visi misi kita. Keberadaan eksistensi kita di suatu lingkungan itu sedang menjalankan visi apa nih di sana gitu. Oke, visi saya sebagai ini, tapi kan ini setiap hari saya hadepin ya orang-orang. Saya mesti gimana nih? Nah, kalau teman-teman punya kesempatan lebih dalam, ada beberapa teknik di NLP, untuk salah satunya mengelola emosi tadi. Nah, yang saya mainkan tadi adalah soundtrack emosi. Emosinya hilang, terhapuskan. Langkah selanjutnya apa? Solusi. Yes, kita cari solusi. Nah, dalam rangka kita ngumpul-ngumpulin itu kita sedang mempertebal filter mental kita. Semakin tebal filter mental kita semakin tough menghadapi yang namanya ujian atau situasi. Termasuk kita harus sebagai orang yang objektif ya, kita harus mempertimbangkan tingkat resiko, tingkat keberhasilan, dan tingkat keharusan. Nah, kadang-kadang kita terjebak di self-talk itu tuh Mas Arista tuh. Harusnya bos gue nggak kayak gini nih. Harusnya temen gue nggak kayak gini nih. Harusnya dia tuh gini. Nah, kalau di metamodel, siapa yang mengharuskan itu? Jadi kita netralisir di self-talk awal kita. Oke. Dan kita dikenalkan juga Mas Arista sama presuposisi bagaimana map is not territory. Peta bukan wilayah sebenarnya. Bagaimana cara berpikir orang, kita hormati cara berpikir orang,
Malah kita berpikir dari baliknya, wah enak juga ya pakai cara berpikir kayak gini. Jangan-jangan begitu kita menyamakan cara berpikir kita sedang berusaha menyamakan gelombang frekuensi perasaan. Ibaratkan sebuah radio aja. Radio itu bisa nggak enak didengerin karena frekuensi nilai FM-nya tuh nggak pas. Nah, bisa jadi dia nggak enak kita dengerin karena frekuensinya nggak pas nih. Cara yang paling gampang ya beradaptasi dengan kondisi dan lingkungan. Gitu Mas Arista. Mantap, beradaptasi dengan lingkungan ya. Yes. Artinya kita perlu fleksibel dalam menghadapinya. Ya, betul sekali. Luar biasa. Terima kasih Mas Arista. Saya belajar banyak dari Mas Arista. Waktu kita ngopi-ngopi. Iya tuh, ngopi di TB Simatapung. Simatupang. Baik, sahabat yang lain mungkin Mbak Astri boleh kalau ada yang mau disampaikan di sini di forum ini. Ini Mbak Lisna ada yang mau nanya. Halo Kak Astri, ya disampaikan nih salam dari Mbah Astri buat Dede Arsen. Bukan Mbah ya, Uti deh, Uti. Oh gitu ya, tante, bukannya Uti. Oh, kayak tante. Kakak, iya. Kakak kemudaan, coach. Tante. Apa ya, kalau ngomongin tentang emosi, jujur saya belum bisa untuk mengolah emosi dengan baik. Coach Adi lah lebih mengenal bagaimana ketika saya masih ketika menerima satu hal yang saya bikin nggak enak, nggak nyaman, temperamennya masih tinggi. Makanya dipisahin tempe sama ramen, makannya jangan bareng-bareng. Tempe dulu baru ramen. Udah lama nggak makan ramen. Tempe sama ramen ya. Kalau digabung nggak enak ya? Enak. Nggak enak. Jepang. Jepang, Jawa. Wah, ramen yang ada tempe. Ramen. Kalau ngadepin hal yang marah, yang emosi, masih yang suka tiba-tiba nangis nggak jelas, apalagi kalau yang berhubungan dengan sadness banget gitu kan. Kalau lagi melo, masih suka nggak kontrol, di mana ya udah tiba-tiba suka nangis aja. Apalagi masih ya itu kan baru mau cerita gini aja gue udah pengen nangis. Gue tahu paling cuman kangen aja sama gue. Oh iya, kan belum selesai ya. Nanti akan berlanjut sesinya. Yang lain Mbak Gusti, Mbak Dwi Sardika, Mbak Asya. Ada Mak juga. Mbak Dwi, apa kabar? Halo. Mama. Mak udah pulang belum Mak dari dirawat? Ada di rumah. Oh, udah di rumah, alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Alhamdulillah. Tetap semangat. Ya, benar kan? Semangat. Kan tadi kan, cinta menimbulkan semangat, kita bagi-bagi. Asik. Wah, ini rekor terlama ya Pak Haji ya? Enggak kok, baru 1,5 jam kan. Baru ya? Sengaja saya ulur-ulur biar lama kan masih ada yang kangen ini. Asik. Waduh. Ini memang bahasan yang luar biasa sebenarnya. Memang saya setuju kalau di awal Mas Adi itu nyampaikan sebenarnya gampang kok, gampang banget. Mengelola ya, kalau kita bicara mengelola. Tetapi kalau misalnya mengubah realitas eksternal ya memang nggak mungkin, kan gitu Mas. Betul, sepakat. Dan kalau hanya sekedar mengelola dan hanya mengubah self-talk, mengubah submodality, ya itu memang NLP banget nih. Ya, mudah dan memudahkan, gampang tapi bukan menggampangkan ya. Mudah. Yeah. Gampang dan menyederhanakan. Izin bertanya Coach, boleh Coach? Ya silakan Pak Riko. Mungkin agak menyambung sedikit dari yang disampaikan oleh Mas Arista tadi ya. Terkait dengan menjaga kewarasan kita dengan kondisi saat ini ya. Kayaknya mungkin ada dua hal yang
terkait dengan emosional kita yang perlu dibangun dengan kuat. Yang pertama, sangka baik ya, atau husnuzon. Betul sekali. Dengan apapun yang ini sudah jadi qadarullah, takdirnya Allah, COVID ini gitu ya. Dan apapun yang sedang diupayakan pemerintah, ya tetap kita sangka baik. Dan yang kedua mungkin qanaah ya, nerimo ya. Nerimo dengan, nah ini maksud saya sederhananya gimana Coach? Biar dua emosi yang baik ini jadi hal yang utama kita kita lahirkan saat ini. Ya. Oke. Saya boleh nanya sama Pak Enrico nggak? Siap. Pak Enrico pernah marah? Pernah pasti. Persisnya kapan pertama kali belajar marah? Persisnya kapan? Terkait waktu ya? Iya, sampai tahu bahwa itu adalah marah. Kayaknya sekolah SD ya dulu ya. SD saya suka bela diri dulu. Oke, jadi diberi judul bahwa itu adalah kondisi marah. Dan akhirnya sampai sekarang mengartikan marah itu kondisinya seperti apa yang muncul? Marah itu kondisi apa yang meluap-luap, melampiaskan sesuatu, ya kadang sampai fisik gitu ya. Yes. Sampai apa ya, terpuaskan yang ada di dalam batin ini. Seperti itu yang dipahami dulu. Yes. Jadi kita dapat sebuah kata ya, bahwa rasa terpuaskan itu apakah sama dengan marah? Bagian dari marah kayak? Bagian ya. Oke. Jadi dari marah meluapkan sesuatu, meluapkan semuanya. Nah, proses peluapan itu muncul berdasarkan apa? Sehingga memilih sikap marah. Ya karena mungkin sesuatu yang sesuatu yang tidak nyaman terhadap diri kita gitu ya, atau bahkan mengancam kita gitu ya, atau tidak sesuai dengan petanya kita, maunya kita gitu ya. Maunya kita. Itu karena juga bisa bikin marah gitu. Yes. Jadi muncul efek karena ada cause, benar nggak? Kita nggak mungkin kan tiba-tiba kita marah tanpa ada alasan yang jelas. Kalau balik lagi kita butuh sifat qanaah, menjaga kewarasan. Tentunya itu kan adalah sifat-sifat yang kita beri judul. Mas Adi. Ya, ntar dulu. Gimana? Berarti orang yang mengatakan, ya seharusnya kamu nggak begitu, seharusnya kan begini, seharusnya itu kan berarti dia memaksakan. Kata-kata seharusnya itu yang memberikan keharusan itu kan berarti dari petanya dia kan. Betul. Makanya balik lagi, siapa yang mengharuskan? Kenapa kamu pakai petamu? Jadi kalau gimana sih pertanyaannya Mas Enrico ini tentang qanaah? Satu lagi apa Mas? Sangka baik ya. Bersangka husnuzon dan bersangka baik untuk qanaah itu kan ya? Iya. Itu adalah dua judul yang berbeda. Karena begitu kita tekan judul husnuzon akan muncul berbagai macam sifat perilaku dan rasa. Begitu kita tekan qanaah akan muncul beragam sifat dan rasa yang sama juga kan. Jadi kemunculan-kemunculan itu adalah proses dari kita belajar. Nah, dalam rangka kita memunculkan itu, berarti kita sedang menggali pembelajaran baru. Bisa jadi definisi husnuzon itu diperbarui, di-upgrade. Nah, gimana cara nge-upgrade-nya? Nah, kita kenali dulu. Emosi apa yang muncul pertama kali? Dari apa? Dari kata pemicunya, self-talk. Gitu. Satu hal lagi yang mungkin kita tidak bisa berqanaah, kita mungkin belum selesai dengan cara membedakan mana yang ingin dengan mana yang mau. Keinginan dengan yang dibutuhkan. Kebutuhan ya. Ya. Karena kita sering terdistorsi di dua hal itu. Kalau memang sesuatu itu
need, butuh. Orang akan mengupayakan apapun kan. Contoh gini, Bapak Ibu lapar, berarti butuh makan. Apapun yang ada di depan pasti dimakan. Tapi hari ini saya ingin makan nasi goreng. Begitu nggak ada nasi goreng, ya udah deh. Nasi uduk, yang penting ada nasinya. Nggak ada nasi uduk, yang penting ada nasi rames. Nah, will dan need ini, itu yang menciptakan pembelajaran kita. Kalau kita sudah sadari, mana yang ingin aja, mana yang kita butuhkan, itu yang membuat pembelajaran kita jauh lebih kuat. Kira-kira mana nih dari dua will dan need ini yang membuat filter mental kita menjadi lebih kuat? Yes. Jika qanaah itu dibutuhkan sama Pak Enrico, pasti akan mencari sampai ke ujungnya. Jika husnuzon itu dibutuhkan sama kita, kita akan mempelajari dengan ahlinya. Itu dari saya, Pak Enrico. Wih, keren. Ini satu lagi nih. Boleh, siap-siap. Mohon maaf nih yang lain, nggak apa-apa sambil nunggu ya. Setiap kita pasti punya, bisa jadi punya memori sedih atau masa lalu yang kurang nyaman ya, termasuk kehilangan ya. Yes. Saya jujur baru hampir setahun yang lalu baru kehilangan buah hati gitu ya. Turut berempati, Pak. Ya, yang bungsu ya, yang kecil. Saya berusaha terus untuk mencoba, bukan nggak menerima, udah nerima ya, karena ini sudah qadar Allah. Tapi terkadang ya secara naluri ya, manusiawi ketika kembali melihat fotonya, videonya, itu emosional merasa kehilangan gitu ya, itu lumayan cukup kuat gitu ya. Yes. Ketimbang istri saya gitu ya. Saya merasakan dengan anak saya yang wafat ini, saya merasa versinya saya merasa kurang banyak waktu gitu dengannya, sehingga ada bagian yang ya mungkin belum bisa sepenuhnya berdamai atau menerima kondisi itu gitu. Mungkin ada tips atau ya seperti apa mungkin dari coach? Oke, Pak Enrico, makasih atas keterbukaannya gitu, karena memang berat untuk mengulas ini gitu, mengeluarkan kondisi yang Pak Enrico alami. Kebetulan posisi kita sama, Pak. Oke. Saya pernah mengalami kondisi itu di tahun 2016, di mana yang sedang kami tunggu berdua, gitu, yang kita sedang upayakan, tapi akhirnya kita nggak bisa memiliki, itu atas kelalaian kami berdua. Gitu. Dan itu adalah sebuah situasi yang kita nggak bisa pungkiri, itu sudah terjadi. Oke, yang saya coba untuk sembuhkan diri saya adalah pertanyaan selanjutnya gitu. Apakah kita punya 7 Dragon Ball untuk menghidupkan kembali? Atau kita punya sebuah keajaiban, kedukun tersakti? Nah, ketika saya menyadari hal itu, oke. Berarti saya sedang mempelajari sesuatu nih. Apa sih sedang yang Allah lagi nitipin apa sih? Lagi mau pesan apa sih? Oh, di situ ternyata saya sadar. Jangan jadi sombong. Walaupun sudah diberi, berisi, belum tentu kamu bisa menjaganya. Jangan jadi sombong. Ini hanya titipan, bukan milik kamu sepenuhnya. Kalau ini milik kamu, nanti kamu akan sombong di situ. Kamu akan membanggakan itu. Dan kamu akan lupa esensi kamu sebagai diri kamu itu siapa. Itu saya anggap sebagai barang titipan, Pak. Berarti Allah belum merasa yakin menitipkan sesuatu yang berharga itu ke saya. Bisa jadi Allah lebih tahu, saya belum siap di kondisi itu. Dan nggak lama setelah itu, ini jadi terbuka ya saya, Pak ya. Nggak lama setelah itu, saya datang surat dari kantor. Pak, besok sudah tidak usah ke kantor lagi ya, Pak. Cukup di rumah saja. Kondisi di rumah saja sudah saya alami dari 2016. Pilihannya cuma 2. Saat itu saya merespon apa?
Nah, yang menjadi kekuatan saya adalah visi misi spiritual. Bergantung pada iman. Ketika saya yakin Allah hadir dan menemani saya nggak sendirian kok. Mungkin itu sharing pengalaman aja Pak Enrico. Karena saya pasti bisa memastikan pengalaman ini berbeda-beda. Dan setiap orang tuh punya metode rilisnya sendiri. Karena saya yakin orang itu punya cara yang nyaman untuk lepas dari kondisi ketidaknyamanan itu. Supaya apa? Supaya segera membuat rencana baru. Karena penilaian kita itu bukan hasil akhir kita menjadi manusia seperti apa kan, tapi bagaimana kita berproses. Nah, saya dapat meaning itu dari banyak guru yang saya temui dan memberikan nasihat. Lo tuh nggak dinilai dari hasil akhir lo mau jadi apa, Di? Tapi bagaimana lo itu ngadepin proses ini. Mau jadi orang yang ingkar, mau jadi orang yang lupa, atau menjadi orang yang bisa memberdayakan dari kondisi ini. Dan ternyata kejawab sekarang, Pak. Kisah saya ini ternyata bisa, mudah-mudahan ya, bisa menyemangati Pak Enrico juga. Gitu ternyata manfaat ya Pak Enrico. Thank you. Sorry ya, bukan mau jadi melo, bukan ya. saya bisa ngerasain kok Pak. Saya bisa ngerasain banget. Terima kasih Pak Enrico, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Jadi Mas Adi, ya kebetulan kan saya dengan Pak Enrico ini kan dekat, dan saya tahu apa yang terjadi waktu itu. Ya, siap. Memang benar, saya sepakat dengan yang disampaikan Mas Adi, kalau hal-hal yang berkaitan misalnya kayak kehidupan, kematian, seringkali ya nggak bisa kita lepaskan memori itu begitu saja. Apalagi kita edit sama modalitas yang kita buang begitu saja. Malah bisa jadi memori-memori yang mungkin saat ini kita maknai sebagai sesuatu yang menyakitkan, sesuatu sebagai kehilangan, itu kelak akan menjadi suatu hikmah baru, pembelajaran baru yang akan menjadi filter terhadap proses kita dalam menjalani kehidupan. Gitu ya Mas Adi ya? Betul Pak Haji. Ya cara mudah-mudahan ini bisa jadi cara simpel ya Pak Haji ya. Ibarat kata gini, kita akan nggak nyaman ketika kita belum menerima. Oke. Jadi ibarat kata ada orang nih dari kargo atau dari ekspedisi lah, kirim barang. Oh, bukan saya. Muter lagi, dia langsung bunyiin bel. Kita mau tidur sebentar, dibunyiin bel. Keganggu nggak kita? Iya dong. Nah, jalan satu-satunya apa supaya kita nggak keganggu? Kita terima dulu barangnya. Habis itu barang kita terima, kita utilize. Pakai prinsipnya Milton Erickson. Nah, untuk cara meutilisasinya atau memanfaatkan ulangnya ini, nah inilah butuh proses. Nah, nggak mudah memang Pak, tapi ini bukan hal yang mustahil untuk diupayakan. Utilisasi apa yang kita terima. Gitu mungkin Pak Haji. Accept dan utilize. Pelajaran sore tadi nih sama Kang Asep. Mas Adi mungkin kalau memang masih ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan. Boleh nambahin dikit? Ya. Siap, Mak. Kalau dari yang Pak Enrico tadi ngomong, merasa bersalah karena merasa tidak banyak waktu untuk anaknya, dan dari sedikit kalimatnya tadi menyatakan bahwa belum forgiveness terapinya untuk dirinya sendiri juga belum optimal. Jadi proses menerimanya malah jadi juga belum bisa jalan. Iya, belum bisa juga karena masih ada merasa bersalah dan lain sebagainya. Jadi harus mungkin ditambah dengan forgiveness terapi bisa lebih terima, dan akhirnya ya itu tadi selalu ada kebaikan setiap kejadian. Nah, kayak tadi Mas Adi bilang, kejadian Mas Adi yang kemarin ternyata kebaikannya sekarang tuh bisa dibagi semangatnya ke Pak Enrico. Nah, sekarang Pak Enrico juga bisa balik lagi. Oh, kejadian yang kemarin kehilangan itu pasti ada baiknya. Apa ya gitu. Itu mungkin bisa dicari. Ya, jadi tentang memilih makna ya, Mak ya? Iya, betul. Memilih makna. Iya, Bu, mau kasih nih Bu Dwi ini masukannya. Saya sepakat dan juga sangat sepakat banget dengan yang disampaikan oleh Pak Haji tadi gitu kan, bahwa
insya Allah berusaha tetap menerima, ya, memaafkan, dan memang berproses tadi ya, selaras juga dengan Mas Adi ya, bahwa tidak bisa serta-merta dalam waktu yang singkat gitu ya. Betul. Itu hanya kita bukan Superman ya gitu ya. Superman. Ya ini membuktikan bahwa kita eksistensi kita adalah manusia biasa. Jadi malaikat ya. Masih that's it. Tapi yang kita perlu sadari, mau sampai kapan pisau itu tertancap di dalam diri kita, Pak? Mau sampai kapan tuh dibawa? Yang paling tahu caranya ya Pak Enrico. Saya hanya bisa sharing pengalaman. Siap. Saya yakin pasti bisa, Pak. Saya dapat insight. Alhamdulillah. Thank you. Thank you Bu Dwi, Mak ya. Baik sahabat semua, terus Mas Adi juga. Ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 23.00, tanpa terasa sudah 2 jam kita lalui. Kita tutup sampai di sini ya. Setuju? Rekor ya. Setuju. Rekor ini rekor. Yang 45 menit aja, Mas. 45 rekor. Saya tadi batasi 45 menit, tapi saya sendiri keasikan nih dengarnya. Ini bahasannya enak, cara menyampaikannya enak. Saya terpesona loh. Ini penyampaiannya sangat bagus sekali. Jadi walaupun materinya NLP ya, practitioner, saya yakin banyak mungkin yang sudah mendapatkan, tetapi cara penyampaian Mas Adi ini betul-betul sudut pandang yang baru lah, sudut pandang yang asik lah dari peta seorang Adi Pras gitu. Masya Allah. Dan sampai trans pokoknya. Terus terang saya betah gitu. Baik teman-teman, sahabat semua, Mas Adi, Pak Riko, Pak Arista, Mak Dwi, dan siapa saja yang ada di sini, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Sebelum saya tutup, saya sampaikan jika ada yang ingin kontak langsung ke Mas Adi, nanti silakan tanya ke saya atau silakan japri saya, atau boleh langsung ke ini Mas Adi setelah ini. Kemudian ada beberapa pengumuman, yaitu yang pertama, besok ada kelas seperti ini lagi yang mengisi itu psikolog Pak Danang Setio Budi Baskoro tentang sisi gelap manusia, tentang shadow. Itu rencananya pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Yang pertama monitor ya, kedengaran suara saya? Kedengaran Pak Haji. Oke. Yang kedua, nanti hari Jumat pukul 8 malam, itu nanti ada Pak Krisnamurti, Mindset Motivator. Beliau akan berbagi juga di forum ini tentang bagaimana sih menang dalam kehidupan ini. Pakai teknik-teknik dalam New Code NLP, sesuatu yang mungkin baru nih bagi kita. Beliau baru kembali dari Portugal, ketemu Grinder langsung, saya todong, nih Pak, harus nih berbagi di sini. Kemudian setelah itu, Pak Andriko, saya ajak juga untuk berbagi tentang teknik olah vokal bagi stand-up trainer. Jadi untuk pembicara-pembicara supaya bisa mengeluarkan suara yang bagus itu gimana sih? Gitu. Nah itu nanti Pak Andriko hari Sabtu jam 4 sore. Jam 4 sore atau jam 10 pagi? Jam 10. Jam 10 pagi. Kemudian Pak Iwan Dudi Gunawan hari Minggu jam 4 sore tentang Winning the Game of Life ya, tentang menang, hampir sama temanya dengan Pak Krisnamurti, tapi tentu dengan peta yang berbeda. Ini sangat asik kalau kita simak, dan minggu depan saya undang seorang pebisnis Palembang yang sudah sekian tahun dia membangun bisnisnya dan sekarang bisa dikatakan sangat berhasil lah, pebisnis kuliner. Saya akan ajak beliau berbagi tentang bagaimana menyikapi situasi pandemi ini tanpa mengurangi omset, masih bisa tetap bertahan dan bisa terus fight dalam situasi seperti ini. Mungkin itu akan menarik juga kalau kita simak bersama. Nah, nanti silakan pantengi di Facebook saya Muhammad Hujairin, nama saya, atau di Instagram saya juga sama, namanya Muhammad Hujairin, atau silakan kontak ke Pak Arista atau ke Pak Riko. Demikian, sebelum betul-betul saya akhiri, yakin nggak ada pertanyaan nih? Aman. Aman?
Kalau Aman, begitu, aman. mari kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Mas Terima Adi kasih, Pras. Coach. Oke, terima kasih, Coach Thank Adi. you, Thank you. Saya Oke, Mas selaku Bro. fasilitator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Mas Adi selaku narasumber jika ada kekurangan saya dalam memfasilitasi sharing ini, dan juga kepada sahabat sekalian yang ikut ada di sini. Semoga ke depan saya bisa melayani secara lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.